Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah Kimia Analisa Makanan dan Minuman, khusus untuk D3 Teknologi Laboratorium Medis. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang analisa vitamin yang terdapat pada makanan. Vitamin merupakan suatu senyawa organik yang selalu dibutuhkan oleh tubuh dalam proses metabolisme, di mana dia terletak ataupun terdapat dalam makanan dalam jumlah yang sangat kecil, tetapi dia sangat diperlukan bagi tubuh. Nah, untuk berdasarkan dari berat molekulnya, dia merupakan suatu senyawa organik dengan berat molekul yang rendah. Selain itu, di dalam proses metabolisme, vitamin juga merupakan suatu prekursor yang dibutuhkan selama proses reaksi metabolisme yang ada di dalam tubuh. Nah, manusia itu tidak dapat mensintesis sebagian besar vitamin, dan kebutuhan akan vitamin itu dapat diperoleh dari sumber makanan yang kita makan dari luar. Informasi komposisi dari vitamin pada makanan itu diperlukan untuk menentukan intake ataupun diperlukan untuk jumlah ya, untuk mengetahui kecukupan dan juga perbaikan status gizi manusia. Oleh karena itu, proses ataupun analisa pada vitamin itu diperlukan. Nah, kemudian untuk metode pengujian yang reliable ataupun yang dapat dipercaya, yang handal, itu sangat diperlukan untuk menjamin akurasi food labeling. Terutama proses analisa ini digunakan adalah untuk melihat apakah jumlah vitamin yang terdapat dalam suatu makanan. Kemudian biasanya juga digunakan untuk menghitung jumlah vitamin intake dalam harian mereka yang digunakan pada ilmu gizi dan lain-lain. Nah, sedangkan di sini terdapat profil dari kestabilan vitamin dari beberapa jenis vitamin, mulai dengan parameter pH, kemudian adanya oksigen, sinar, panas, dan juga persen penyusutan apabila vitamin yang terdapat dalam makanan, baik itu buah maupun sayur, jika dimasak. Nah, seperti pada contoh yang pertama di sini ada vitamin A, di mana vitamin A ini dia stabil pada pH 7 dan juga pH lebih dari 7. Tetapi dia tidak stabil pada pH yang kurang dari 7 ataupun pH asam ya. Kemudian dengan adanya O2, sinar, dan panas, dia tidak stabil sifatnya. Kemudian ini persen SM atau susut akibat dimasak itu sebesar 40%. Jadi katakanlah pada sayuran yang mengandung vitamin A, contohnya adalah pada wortel gitu ya. Nah, apabila wortel itu dimasak, maka kandungan vitamin A yang terdapat pada wortel itu berdasarkan hasil penelitian dia menyusut sekitar 40% karena proses pemasakan tersebut. Jadi bisa dikatakan kadarnya berkurang sekitar 40%. Kemudian contoh kedua ini seperti vitamin C. Vitamin C dia stabilnya pada pH asam atau kurang dari 7, tetapi pada pH yang lain, pH netral maupun pH basa, dia tidak stabil, dan juga adanya oksigen, sinar, dan juga panas, dia tidak stabil. Nah, kemudian untuk persen SM di sini angkanya adalah 100 ataupun 100%. Nah, ini bisa dikatakan bahwa vitamin C ini sangat-sangat tidak stabil dan juga kadarnya hilang banyak gitu ya, hilang banyak ataupun hampir 100% apabila akibat pemasakan seperti itu. Nah, beda dengan kolin ya, vitamin kolin, dia sifatnya adalah stabil pada pH apapun, kemudian pada sinar, panas dia stabil, tetapi pada oksigen dia tidak stabil. Nah, untuk persen penyusutannya akibat dimasak dia hanya sebesar 5% saja. Nah, jadi tidak terlalu banyak hilang seperti vitamin C yang 100% dan juga seperti asam folat yang 100%. Nah, kemudian ini vitamin lain, ada vitamin K, niacin, sampai vitamin E seperti itu. Nah, vitamin K dan juga benzoat, asam parabenzoat ini persen penyusutannya hanya 5%. Yang bisa dikatakan bahwa
vitamin ini tidak banyak hilang akibat pemasakan. Karena kalau kita lihat di sini persen SM ini kenapa kok dicantumkan? Karena yang pertama, sebuah vitamin itu dia cenderung mudah larut di dalam air. Karena proses pemasakan itu kan biasanya menggunakan air, kemudian pada suhu tinggi dan juga lama pemasakan gitu ya. Berarti faktor air, pelarutan, kemudian dan juga faktor suhu tinggi itu sangat berpengaruh terhadap konten dari vitamin. Nah, kemudian yang pertama yang perlu kita bahas di sini adalah vitamin A dan juga provitamin A. Nah, vitamin A ini dianggap sebagai hasil oksidasi dari setengah molekul karoten. Jadi, istilah dari vitamin A itu adalah karoten yang terdapat dalam sayur maupun buah. Nah, karoten ini merupakan suatu hidrokarbon tidak jenuh dengan rumus C40H56. Nah, jenis-jenis karoten itu juga sangat banyak, ada alfa, ada beta, kemudian ada sampai bentuk gamma dari karoten, kemudian ada kriptosantin, mixosantin, ecinenon, alpanin, dan juga alpanisin, di mana dia dianggap sebagai prekursor vitamin A. Nah, bedanya vitamin A dengan provitamin A ataupun prekursor vitamin A itu adalah di mana dia adalah suatu senyawa yang terdapat di dalam makanan yang dapat dirubah menjadi vitamin di dalam tubuh. Jadi bisa dikatakan bahwa zat yang ada di dalam sayur dan juga buah itu sebenarnya adalah bukan vitamin A, tetapi prekursor vitamin A atau provitamin A, seperti contohnya yang paling banyak di dalam sayuran itu adalah beta karoten ya. Beta karoten kalau kita lihat pada gambar strukturnya sangat kompleks ya. Kemudian dengan bantuan enzim deoksigenase, dia akan berubah menjadi retinal. Nah, kemudian mengalami reaksi kembali dengan dehidrogenase, maka akan terbentuk retinol. Retinol ini atau dengan kata lainnya adalah vitamin A. Jadi di dalam tubuh, provitamin A seperti beta karoten, dia akan mengalami beberapa reaksi dengan bantuan enzim sehingga di dalam tubuh akan dihasilkan sebuah vitamin A. Seperti itu. Nah, vitamin A itu larut dalam kebanyakan pelarut organik dan juga lemak. Dan dia adalah sifatnya tidak larut dalam air. Nah, kemudian untuk sifat yang lainnya, dia merupakan suatu kristal kuning yang pucat dengan titik lebur pada suhu 63 sampai 64 derajat Celcius. Nah, dan merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Jadi vitamin A ini dia vitamin yang tidak larut dalam air, tetapi dia larut dalam lemak. Kemudian karena sifatnya yang larut dalam lemak ini, otomatis dia memiliki sifat dapat larut ke pelarut organik. Seperti itu. Kemudian untuk analisanya sendiri itu dapat dilihat pada panjang gelombang kira-kira 325 sampai 328 nanometer. Nah, kemudian ini untuk analisa dari vitamin A itu dapat menggunakan metode antimoni triklorida. Dengan prinsip metodenya di mana vitamin A itu akan bereaksi dengan antimon triklorida membentuk warna biru, di mana warna biru ini dapat diukur intensitas warnanya dengan menggunakan spektrofotometer UV vis pada daerah visible. Nah, antimon triklorida dengan rumus SbCl3 itu dia dapat memberi warna yang kurang intensif tetapi lebih stabil apabila dengan serapan maksimum pada panjang gelombang 620 nanometer. Nah, untuk prosedur analisanya ini menurut metode Apriantono tahun 1989. Ini yang pertama adalah untuk sampel dengan kadar vitamin A yang rendah ataupun katakanlah dalam sampel tersebut kadar vitamin A-nya diduga rendah akan vitamin A kayak gitu. Nah, metode yang digunakan yaitu metode saponifikasi.
pada prinsipnya seperti reaksi saponifikasi, yaitu dengan menambahkan suatu alkohol dengan suatu basa, dengan suatu larutan yang basah, di mana sampelnya adalah sekitar 10 gram, kemudian alkohol yang ditambahkan konsentrasi 95% sebanyak 75 ml, dan suatu larutan basa di sini menggunakan KOH konsentrasi 50% sebanyak 25 ml. Kemudian dilakukan dididihkan dengan menggunakan alat reflux. Nah, setelah itu campuran dipindah ke dalam labu dan dilakukan proses ekstraksi. Ekstraksi cair-cair dengan pelarut organiknya adalah dietil ether. Nah, setelah dilakukan proses ekstraksi, hasil ekstraknya itu dicuci dengan H2O dan juga natrium sulfat anhidrat. Di mana gunanya natrium sulfat anhidrat ini adalah untuk menghilangkan air. Nah, kemudian sisa dari ether, karena tadi kan kita ekstrak dengan dietil ether ya. Nah, sisa dari ether itu dapat kita uapkan, kita hilangkan terlebih dahulu ethernya dengan cara diuapkan dalam penanas air panas. Nah, kemudian setelah ether semuanya dihilangkan, maka kita tambahkan gas N2 sehingga diperoleh ekstrak kering. Nah, ekstrak keringnya itu kita larutkan dalam kloroform. Dari sini nanti kita menuju ke analisa dengan spektrofotometer. Nah, sedangkan untuk analisa yang kedua ini apabila digunakan untuk sampel dengan kadar ataupun vitamin A yang tinggi, seperti mungkin pada sayur-sayuran ataupun buahan yang diduga memiliki kandungan beta karoten yang tinggi, seperti pada wortel, pada tomat, dan lain-lain, seperti pada sayur dan buah yang berwarna merah kayak gitu. Nah, yang perlu dilakukan di sini larutan sampel dalam kloroform itu ditambahkan reagen Carpris 4 ml dan juga 1 ml kloroform sebagai belangko. Nah, selanjutnya 0,5 ml larutan sampel dalam kloroform, kemudian ditambahkan lagi 2 ml reagen Carpris, dihomogenkan dan diukur pada spektrofotometer, diukur panjang gelombangnya menggunakan panjang gelombang 620 nanometer. Baru setelah itu kita buat kurva standar dengan menggunakan membuat larutan standar dengan konsentrasi kira-kira 0 sampai 15 absorbansinya. Vitamin selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah vitamin B1. Vitamin B1 ini memiliki kata lain ataupun istilah lain yaitu sebagai tiamin. Nah, di mana tiamin ini merupakan salah satu jenis dari vitamin B kompleks. Dengan sifatnya dia adalah larut dalam air dan juga stabil pada kondisi asam dan tidak stabil pada kondisi netral atau basah. Vitamin B1 berperan untuk membantu proses metabolisme dari karbohidrat di dalam tubuh dan juga untuk keseimbangan fungsi otot dan otak serta membantu fungsi hati. Nah, kalau kita flashback ke mata kuliah biokimia di metabolisme, di mana proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita itu sebagian besar juga dibantu oleh dengan adanya bantuan dari vitamin B kompleks. Nah, salah satunya adalah vitamin B1. Dan vitamin B1 ini sangat-sangat berperan, sangat membantu dalam proses metabolisme, terutama metabolisme karbohidrat. Nah, dan juga dia dapat membantu untuk fungsi-fungsi yang lainnya yang ada di dalam tubuh. Ciri dari tiamin di sini adalah pH optimumnya adalah pH 2 sampai 3, jadi dia adalah pH yang asam. Kemudian dia stabil dengan terhadap cahaya, tetapi tidak stabil dengan adanya oksigen ataupun udara. Nah, untuk dalam prinsip analisanya, di sini dapat menggunakan spektrofotometer UV vis untuk mengetahui kadar dari B1 pada sampel makanan maupun minuman. Karena pada dasarnya vitamin B1 ini merupakan suatu senyawa yang solubel ataupun larut. Dia dapat larut dalam air dan juga
dalam analisisnya itu dapat menyerap sinar pada panjang gelombang maksimal di daerah UV. Nah, kalau kita lihat pada gambar, daerah UV itu di sini ya, di bawah ya. Kalau yang ada di bawah sini, warna merah, orange, sampai warna violet, ini adalah daerah visible. Nah, kalau daerah UV itu adalah dengan panjang gelombang kurang dari 400. Nah, kemudian ini ada sedikit prinsip spektrofotometri UV vis dalam analisanya. Yang pertama, kita harus tahu bagaimana prinsip kerja dari alat instrumen spektrofotometri UV vis. Nah, pada gambar di sini terdapat bahkan proses gimana analisa suatu sampel dapat dibaca. Yang pertama adalah harus ada sumber sinar. Nah, sumber sinar ini dapat menggunakan berbagai macam jenis lampu ya. Kalau kita analisanya dengan daerah UV ya berarti kita menggunakan lampu deuterium. Kalau kita analisanya dengan panjang gelombang daerah visible ya berarti kita menggunakan lampu wolfram seperti itu. Nah, kemudian ada sebuah lensa yang dapat memfokuskan sinar. Kemudian ada monokromator, dan juga pada daerah monokromator ini pada prisma maka cahaya akan dibiaskan menjadi berbagai macam visible cahaya ya. Nah, kemudian pada daerah monokromator terdapat celah untuk membatasi sinar yang masuk pada yang mengenai daerah sampel. Nah, sampel ini dimasukkan pada kuvet tempat sampelnya. Nah, di mana sinar yang masuk kemudian mengenai sampel, dia akan diserap oleh sampel, kemudian ada yang diteruskan. Nah, sinar yang diteruskan ini akan terukur ataupun akan dideteksi oleh detektor dan ditampilkan dalam layar ya. Nah, pengukuran di sini itu berdasarkan sinar yang diserap atau istilahnya adalah absorbansi gitu ya. Karena pengukuran sampel dengan metode spektrofotometer itu adalah berdasarkan sinar yang diserap. Nah, ini beberapa panjang gelombang yang dapat kita lihat jika kita menggunakan pengukuran UV maupun visible atau cahaya tampak. Kalau dengan menggunakan cahaya tak tampak atau cahaya UV, itu panjang gelombangnya adalah mulai dari 180 sampai 380 nanometer. Kalau visible itu mulai dari 380 nanometer sampai 780 nanometer. Nah, cahaya yang diserap itu diukur sebagai absorbansi, sedangkan cahaya yang dihamburkan atau yang diteruskan itu diukur sebagai transmisi. Nah, ini pada gambar di atas itu dapat kita lihat ilustrasi dari cahaya yang datang, kemudian ada wadah sampel. Di sini ada 3 contoh intensitas warna pada sampel, mulai dari cahaya yang intensitas warna yang paling jernih, kemudian dengan sampai intensitas warna paling pekat, seperti itu. Dimana semakin pekat sampel kita, maka cahaya yang diteruskan itu akan semakin sedikit dan cahayanya akan semakin banyak terserap, kayak gitu. Sehingga bisa dipastikan semakin pekat sampel kita itu absorbansi sampel kita nilainya akan semakin tinggi, kayak gitu. Nah, untuk proses analisa dari vitamin B1 itu yang pertama kita harus melakukan preparasi sampel terlebih dahulu sebelum melakukan pengukuran. Yang pertama adalah ini kita ambil contoh dari sampel minuman. Nah, sampel apapun bisa digunakan ya, tetapi di sini saya beri contoh adalah sampel minuman. Nah, kita timbang sebanyak 5 gram, kemudian kita encerkan terlebih dahulu dalam beker 50 ml. Kemudian kita saring, kita masukkan ke dalam lagu ukur 50 ml, tambah aquades sampai tanda batas dan dihomogenkan.
Nah, kemudian kalau kita kerja dengan menggunakan spektrofotometer, itu kita harus membuat larutan standar juga. Jadi tidak hanya kita mengukur sampel, tetapi kita harus mengukur larutan standar kita untuk melihat ya, untuk mencari kadar kita itu kita harus mencari absorbansi dari larutan standar yang kita buat. Nah, itu dengan cara kita timbang vitamin B1 sebanyak 25 mg dan dilarutkan dalam labu ukur 50 ml. Nah, dari situ kita akan membuat variasi konsentrasi dari larutan standar kita. Di sini saya beri contoh menggunakan 5 macam larutan standar dengan konsentrasi yang berbeda-beda, mulai dari 40 ppm, 50, 60 ini, 70 dan 80 ppm, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur dengan menggunakan spektrofotometer. Tetapi langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah untuk mencari panjang gelombang maksimal dari vitamin B1. Karena pada dasarnya setiap pengukuran itu harus didasari ataupun harus dicari terlebih dahulu berapa panjang gelombang maksimumnya. Nah, di sini kita harus ukur belangko dulu dengan menggunakan Aquades yang kita masukkan dalam kuvet, kemudian kita set rentang panjang gelombangnya antara 200 sampai 400 nanometer. Karena pada panjang gelombang tersebut itu adalah rentang dari daerah UV gitu. Nah, setelah itu setelah kita ukur panjang gelombang maksimumnya, kemudian kita ukur berapa kadar. Sebelum itu kita ukur dengan konsentrasi paling tinggi dari larutan standar kita, yaitu 80 ppm, untuk mencari panjang gelombang maksimum itu tadi. Nah, kemudian setelah itu kita ganti kuvet dan kita isi dengan larutan B1 pada konsentrasi yang berbeda, yaitu mulai dari konsentrasi yang paling kecil 40, 50, 60 sampai 70 ppm. Nah, kita ukur serapannya pada panjang gelombang maksimum dari tiamin yang telah kita cari tadi di awal dan kita catat serapannya. Setelah kita mengukur larutan standar kita, barulah kita mengukur sampel kita dengan cara yang sama seperti yang ada di atas. Nah, kemudian nanti akan didapatkan data seperti ini. Dari setiap ini adalah data yang pertama adalah data larutan standar dan juga sampel kita. Nah, yang pertama ini adalah konsentrasi tiamin mulai dari konsentrasi paling kecil 40 ppm sampai 80 ppm. Ini adalah konsentrasi larutan standar kita itu tadi yang ada 5 dan juga absorbansi yang tercatat. Kemudian sampel kita setelah pengukuran larutan standar kita mengukur sampel kita. Ini semuanya adalah data contoh ya. Nah, didapatkan juga absorbansi. Nah, setelah kita dapatkan konsentrasi dan juga absorbansi dari larutan standar maupun sampel, data yang dari larutan standar itu kita buat kurva kalibrasi. Nah, dengan sumbu X-nya adalah konsentrasi dari larutan standar kita dan sumbu Y-nya adalah absorbansi. Kita masukkan kurva regresi linear dalam Excel, maka akan muncul nilai regresi linearnya, di mana Y sama dengan BX min A. Di sini didapatkan nilai Y-nya adalah 0,0234 X min 0,6836 dengan R kuadratnya adalah 0,9998 seperti itu. Nah, baru dari situ kita masuk ke rumus perhitungan dari kadar vitamin B1. Yang pertama adalah Y sama dengan BX min A. Ini adalah hasil dari kurva regresi linear kita, nilai tadi yang kita dapatkan dari kurva, di mana Y ini adalah absorbansi sampel. Nanti kita masukkan nilainya. A intercept, B adalah slope, dan juga X itu adalah nilai yang kita cari nanti dari kadar vitamin B1. Nah, dari nilai X itu kita masukkan ke rumus penentuan kadar vitamin B1 dalam satuan miligram per gram, yaitu dengan rumus C dibagi 1000,
di mana C ini adalah konsentrasi hasil pengukuran dari nilai X, kemudian dikalikan volume filtrat dan juga dibagi berat sampel. 1000 ini adalah konversi dari ppm ke miligram per gram. Nah, data yang dari kurva regresi linear tadi, itu tadi kan didapatkan Y sama dengan 0,0234X min 0,6836. Nah, dari situ nanti kita masukkan nilai Y-nya, di mana Y-nya ini adalah absorbansi sampel dari sampel kita yang telah kita dapatkan, sehingga nanti akan didapatkan X. Nah, nilai X ini tadi kita masukkan ke rumus penentuan vitamin B1. Rumusnya dapat menggunakan rumus yang tadi atau dapat menggunakan rumus ini, rumus lain, yaitu dengan membagi antara massa vitamin B1 dalam sampel dengan satuan miligram dibagi massa total sampel. Nah, selanjutnya untuk vitamin yang kita pelajari di sini adalah vitamin C. Nah, vitamin C ini atau kata lainnya adalah asam L-ascorbat. Dia sifatnya sedikit asam, kemudian bentuknya adalah padatan putih, kristal, tidak berbau. Nah, kemudian sifatnya adalah juga stabil pada keadaan padat dan kering. Tetapi dalam bentuk larutan dia relatif mudah teroksidasi menjadi dehidroaskorbat. Dia dapat mengalami reaksi oksidasi. Nah, vitamin C ini juga dapat rusak karena suatu enzim yang dinamakan sebagai askorbat oksidase. Vitamin C juga stabil pada pH asam, tetapi tidak stabil pada pH netral dan juga pH basa ataupun alkali. Nah, ini dari struktur dari ascorbic acid ataupun asam askorbat vitamin C, di mana dia apabila mengalami proses oksidasi, reaksi oksidasi, akan menjadi asam dehidroaskorbik gitu. Tetapi asam dehidroaskorbik ini juga dapat mengalami reaksi reduksi, reaksi bola balik menjadi bentuk semulanya asam askorbat. Untuk analisa dari vitamin C ini dapat menggunakan beberapa metode. Metode pilihannya ada banyak. Yang pertama, metode konvensional menggunakan metode titrasi, yaitu titrasi iodimetri. Kemudian yang kedua itu dapat menggunakan bioassay dengan penambahan suatu enzim, yaitu peroksidase. Yang ketiga adalah menggunakan instrumen, seperti kita dapat melakukan analisis dengan spektrofotometer, fluorometer, elektrochemical, dan juga chemiluminescence. Atau kita juga dapat menggunakan metode kromatografi seperti LC dan juga HPLC, liquid chromatography. Kemudian kita juga bisa menggunakan capillary electrophoresis. Jadi pilihan metode yang dapat digunakan untuk analisa vitamin C itu macamnya banyak ya. Nah, di sini kita lebih soroti ke metode titrasi iodimetri atau menggunakan iodin. Nah, prinsip reaksinya itu adalah proses oksidasi dari analit ataupun dari vitamin C oleh I2 atau iodin, sehingga ion imin itu tereduksi menjadi ion iodida. Nah, proses reaksinya ini dilakukan dalam kondisi asam, yaitu dengan penambahan H2SO4. Untuk metode titrasi ini juga diperlukan suatu indikator. Indikator yang digunakan adalah amilum, dengan melihat titik akhir titrasinya itu adalah larutan berwarna biru, yaitu ikatan yang terjadi antara iodium dengan indikator amilum. Nah, kemudian untuk proses standarisasi itu di sini untuk titrasi iodometri itu dilakukan 2 tahap, yaitu yang pertama adalah proses standarisasi ataupun pembakuan dari natrium tiosulfat oleh larutan KiO3. Yang kedua adalah pembakuan I2 oleh natrium tiosulfat, hasil dari standarisasi yang pertama.
Kemudian untuk standarisasi yang dilakukan oleh natrium tiosulfat itu TAT-nya dilihat dari larutan berubah warna menjadi warna kuning. Nah, baru setelah itu harus ditambahkan indikator amilum dengan konsentrasi 1%, di mana proses penambahan indikator ini yang awalnya larutan dalam elemer kita berwarna kuning, itu dia akan berubah menjadi warna biru tua. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan titrasi kita sampai warna biru itu hilang ataupun tidak berwarna ya, menjadi bening. Nah, berikut ini adalah prosedurnya dengan menggunakan iodimetri dari penentuan kadar vitamin C. Nah, sampel yang dapat digunakan di sini bisa buah, sayur maupun minuman ya. Gitu. Nah, apabila sampel kita dalam bentuk makanan seperti buah dan sayur, ya berarti kita harus mengekstrak terlebih dahulu, mengambil cairannya ataupun mengambil sarinya terlebih dahulu. Nah, dengan cara ditimbang 100 gram, kita ambil sarinya sekitar 10 ml, kemudian kita encerkan dalam labu ukur 100 ml. Nah, kemudian yang kita ambil untuk titrasi di sini adalah sebanyak 10 ml. Nah, sebelum kita titrasi, kita harus tambahkan asam terlebih dahulu, karena reaksi berjalan dengan suasana asam, yaitu H2SO4 dengan konsentrasi 2N. Setelah itu kita tambahkan indikator yang kita gunakan, yaitu amilum sekitar 4-7 tetes. Baru kita titrasi dengan larutan standar I2 sampai berwarna biru, seperti pada gambar. Nah, kemudian untuk perhitungan di sini dapat dilihat pada rumus yang ada di bawah, di mana 1 mili 0,01 dari iodin larutan standar kita itu ekuivalen dengan 0,88 mg asam askorbat. Sehingga terdapat faktor konversi yang digunakan pada rumus. 1% dari indikator amilum itu adalah sekitar 0,01. Di mana penentuan kadar vitamin C itu menggunakan persen berat per berat. Yang pertama adalah volume rata-rata dari I2 yang kita gunakan pada saat titrasi, baik itu dilakukan secara duplo maupun triplo, kita ambil volume rata-ratanya, kemudian kita kalikan 0,88 konversi ekuivalen dari iodin menjadi asam askorbat, kemudian dikalikan normalitas dari I2 dibagi 0,01 dikalikan 100 dibagi gram sampel kita, berapa tadi kita menimbang sampel, itu kita masukkan di sini dan dikalikan faktor pengenceran. Nah, kemudian ini ada informasi tambahan ya yang dapat kita lihat di sini. Di sini merupakan angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat di Indonesia. Di sini diatur dalam peraturan Kementerian Kesehatan nomor 28 tahun 2019, di mana setiap vitamin mulai dari vitamin A sampai di sini sampai C itu memiliki kadar kecukupan yang berbeda-beda yang dibutuhkan oleh setiap jenjang usia. Contohnya di sini pada bayi ataupun anak pada usia 4-6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini disampaikan bahwa kecukupan anjuran per orang per hari itu disampaikan di tabel AKG ini. Nah, seperti vitamin A, kebutuhan akan vitamin A per orang per harinya itu adalah 450 pada usia 4-6 tahun, seperti itu. Kemudian vitamin B1 ternyata dibutuhkan hanya sedikit, sekitar 0,6 mg. Kemudian vitamin C di sini dibutuhkan sekitar 45 mg untuk anak 4-6 tahun. Dibutuhkan 45 mg per orang per hari, seperti itu. Kemudian ini untuk laki-laki. Nah, laki-laki di sini juga akan dibedakan antara laki-laki dan perempuan per tahunnya. Gitu. Contohnya,
pada rentang usia 19-29 tahun. Yang dibutuhkan pada vitamin C. Pada vitamin C yang dibutuhkan per hari kita bagi yang laki-laki itu adalah sebesar 90 mg seperti itu. Jadi ini adalah acuan ya, acuan angka kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh kita manusia dalam kebutuhan sehari-hari vitamin kita. Itu berapa banyak. Nah, kemudian lanjut kelompok umur perempuan. Pada kelompok umur perempuan, jenis kelamin perempuan pasti juga akan berbeda dengan kebutuhan vitamin yang diperlukan oleh laki-laki ya. Nah, kemudian di sini juga dikategorikan berdasarkan rentang umur. Contohnya di sini rentang umur 19-29 tahun. Nah, kita samakan dengan umur yang laki-laki tadi. Nah, untuk vitamin C sendiri ternyata dibutuhkan per harinya itu hanya 75 mg saja, berbeda dengan laki-laki yang tadi disebutkan bahwa kebutuhan akan vitamin C sekitar 90 mg. Tetapi berbeda pada perempuan seperti itu. Nah, kemudian juga di sini juga dikategorikan pada wanita hamil dan juga menyusui, di mana kadar vitamin asupan hariannya itu juga berbeda-beda. Oke, kira-kira seperti itu pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan menuliskan di kolom komentar ataupun bisa wapri ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai sini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.